Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Cornelia Dwi Handayani, biasa dipanggil Lia, dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 dengan NIM 19 14 14 004. Pada hari ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengelolaan data Duncan pada R program. Selanjutnya, akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mendownload aplikasi R program. Di sini akan saya tunjukkan aplikasi R program tersebut. Untuk aplikasi R program tersebut ini terdiri dari dua jenis ukuran. Ukuran yang pertama itu RI386 4.0.4 dan yang kedua RX64 4.0.4. Kalian bisa milih dari antara kedua ini untuk mendownloadnya. Saya akan milih RI386 4.0.4. Nah, ini adalah jenis yang pertama. Sudah dilihat 32 bit. Nah, selanjutnya, jangan lupa untuk menginstal package library untuk mempermudah pengelolaan data tersebut. Jadi, setelah kalian mendownload aplikasi R program, langkah yang selanjutnya adalah menginstal package library untuk mempermudah pengelolaan data tersebut. Langkah yang keduanya, kita ketik library, lalu buka kurung, RCMDR. R-nya besar, CMDR-nya kecil, tutup kurung. Seperti ini ya. Lalu, tekan Enter pada keyboard, laptop, ataupun komputer kalian. Selanjutnya akan tampil di layar kalian package library. Jadi untuk proses penampilan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti ini teman-teman dan semuanya, ini adalah tampilan package library. Langkah ketiga, untuk mencari data Duncan, kita bisa klik data, lalu data in package, lalu pilih read dataset from an attached package. Nah, setelah itu, kita pilih data, karena data Duncan-nya ada di bagian data. Klik 2 kali ya. Setelah itu, kita cari Duncan. Nah, kita klik 2 kali agar kolom enter name of dataset-nya muncul tulisan Duncan. Seperti ini ya. Lalu klik OK. Setelah itu, pada tampilan output akan ada pernyataan atau kalimat seperti ini. Data, buka kurung Duncan maksud saya, koma package sama dengan kutipan data, kutipan tutup kurung. Lalu untuk menampilkan data Duncan, kita bisa klik edit dataset. Oh, ini untuk mengeditnya, untuk melihat lebih realnya, kita klik pada view dataset ya. Jadi tadi kalau misalnya kalian mau mengedit datanya atau menghapus beberapa, itu kalian bisa klik edit dataset. Tapi untuk melihat, itu kalian klik view dataset. Akan saya jelaskan sedikit mengenai data Duncan. Jadi di data Duncan ini adalah data yang menampilkan 45 penduduk. 45 penduduknya ini ya, jenis pekerjaannya pada tahun 1950 di Amerika Serikat.
Nah, pada tahun 1950 di Amerika Serikat itu ada 4 kategori: tipe, income atau pendapatan, education atau pendidikan, dan preside atau responden dalam survei yang menilai pekerjaan itu baik atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus dari data Duncan dengan memilih variabel. Saya akan memilih variabel education. Jadi, untuk mendapatkan dan memperoleh modus ini, kita klik tabs, lalu index plot. Nah, setelah itu akan muncul education income percent. Kita pilih variabelnya education pada data. Optionnya itu kita pilih interactively with mouse. Lalu untuk numbernya kita ubah ke 45. Mengapa? Sesuai dengan data yang kita dapatkan bahwa data pada negara Amerika Serikat pada tahun 1950 itu berjumlah 45 penduduk jenis pekerjaan. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul grafik seperti ini ya. Ini adalah grafik pada tampilan education. Nah, untuk variabel Y-nya itu adalah variabel yang kita pilih, education, dan untuk variabel X-nya itu adalah total keseluruhan penduduk Amerika Serikat, jenis pekerjaannya. Jadi ada 45 ya. Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Setelah ini, kita bisa mencari di mana letak modus pada data Duncan. Seperti yang kita ketahui, bahwa modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Kita perhatikan dari grafik ini. Apakah ada garis yang menunjukkan banyaknya anggota pada variabel education di sumbu Y dan sumbu X dengan jumlah penduduk jenis pekerjaannya? Ternyata ada yang paling menonjol. Nah, yang bagian ini adalah kita bisa tahu bahwa ini pekerjaan yang paling dominan. Kita bisa lihat pekerjaannya itu apa. Nah, kita klik 2 kali ya untuk menampilkan jenis pekerjaannya. Jadi jenis pekerjaannya yang paling menonjol itu adalah dokter gigi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penduduk Amerika Serikat pada tahun 1950 yang paling banyak pada jenis pekerjaan dokter gigi dengan variabel education sumbunya adalah 100. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kalimat, kata, atau penyampaian pesan yang tidak sesuai atau salah. Terima kasih dan salam sehat.